rekam dulu. Oke. Oke. Ya, oke, kita mulai ya, Bro. Oke. Oke. Ya, agak-agak. Siap. Nah, baik, makasih Pak Lambo ya telah meluangkan waktu sebentar untuk diskusi kecil, diskusi terkait pengalaman Pak Lambo, terutama dalam hal inovasi. Nah, Ya, mungkin ya. nggak banyak nih yang coba saya tanyakan, barangkali nanti bisa diberikan gambaran ya dari pengalaman Pak Lambo sesuai dengan pertanyaan yang coba kami sampaikan. Mungkin ada dua. Yang pertama, sebentar. Kalau seperti pengalaman Pak Lambo kan sering ikut inovasi dan mendapatkan juara lah gitu ya. Nah, boleh diceritakan nggak dari beberapa inovasi yang Pak Lambo ikuti itu, atau breakthrough atau apapun lah ya, boleh inovasi atau breakthrough yang pernah Pak Lambo alami itu yang paling berkesan, mungkin dari sisi upayanya, dari sisi dampak yang dihasilkan atau hal-hal lain ya yang paling berkesan dalam perjalanan Pak Lambo sampai dengan sekarang. Monggo Pak Lambo. Yang paling berkesan ya. Saya itu inovasi banyak sih. Tapi sebelumnya saya itu ikut inovasi itu melalui jalur lomba ya, lomba inovasi. Terus menang juara nasional. Selain itu ada beberapa. Yang terakhir juara nasional apa itu? Juara nasional inovasi PLN tahun 2017 bidang pembangkitan. Pembangkit. Waktu masih di Bangka Belitung berarti ya? Halo Mas Adi. Ya, halo. Kedengaran? Ya, kedengaran. Ya? Bagus. Lanjut Pak. Kedengaran? Putus-putus ya? Ya pernah 2017 juara inovasi PLN tingkat nasional bidang pembangkitan. Terus ya ada beberapa inovasi juga. Inovasi itu ada yang saya bikin percobaan dan lain-lain. Yang kalau ditanya paling berkesan mungkin yang terakhir ini ya, yang terkait dengan co-firing, itu inovasi membangun ekosistem co-firingnya, di mana co-firing itu saya membangun ekosistem ekonomi kerakyatan. Perbedaannya mungkin kalau ini tidak lagi dalam konsep juara, ada perlombaan atau apa, tapi ada satu hal yang saya pelajari untuk menjadi pemenang itu yang saya pelajari terakhir ya dengan inovasi-inovasi yang saya jalankan. Untuk menjadi pemenang ada dua jalan, ada dua cara. Yang satu dengan mengalahkan orang lain, yang kedua dengan memenangkan orang lain. Nah, yang inovasi yang terakhir ini saya memenangkan orang lain. Itu saja. Saya menjadi pemenang dengan memenangkan orang lain. Kalau yang dulu-dulu saya menjadi pemenang dengan mengalahkan orang lain. Mungkin itu yang ini, yang berkesan. Kalau tadi mengalahkan dan memenangkan ya kata kuncinya. Bedanya apa Pak Lambo? Iya. Hampir mirip ya. Bedanya di kepuasan ini ya. Sebenarnya orang melakukan inovasi itu dia kan ada goalnya ya. Goal utamanya itu sebenarnya membuktikan eksistensinya sebenarnya. Manusia itu membuat inovasi untuk menunjukkan eksistensinya bahwa dirinya itu memiliki value di dalam lingkungannya. Artinya memiliki value. Contoh misalnya memiliki value kalau dia seorang juara biasanya kalau makan dia tempat duduknya, sambutan orang-orang itu berbeda ya. Sebenarnya itu sih. Kalau secara tidak sadarnya manusia itu orang-orang inovator itu dia ingin menunjukkan eksistensinya dalam suatu value yang diapresiasi oleh lingkungannya. Itu saja. Jadi ada beberapa cara. Saya dulunya menganggap kalau juara itu pasti ini. Artinya juara kan mengalahkan orang lain ya. Pertama harus mengalahkan kandidat inovator lain di tingkat wilayah. Kemudian mengalahkan
inovator lain di tingkat regional, sampai di tingkat nasional juga mengalahkan yang lainnya, sampai itu berapa ratus yang dikalahkan untuk menjadi pemenang. Tapi sebenarnya setelah saya menjalani lagi inovasi, sebenarnya yang berinovasi, yang melakukan inovasi itu semuanya adalah para juara. Jadi bagaimana kalau saya menang dengan memenangkan para juara, itu apresiasi dan kekuatan persuasi kita akan jauh lebih bermanfaat gitu ya. daripada dengan cara mengalahkan orang lain. Kira-kira gitu sih. Ya, jadi cukup agak rumit ya. Enggak, cukup dalam sih, cukup dalam. Jadi memang quote-nya Palambok ini mantap memang. Jadi mengalahkan orang lain dari level unit paling kecil, kemudian naik ke level regional, naik ke pusat, yang terakhir ya memenangkan orang lain ya, memenangkan orang lain. Dan yang Palambok sampaikan tadi, setiap inovator itu punya value yang ingin bermanfaat bagi lingkungannya ya. Jadi itu mungkin quote yang menarik, Pak. Jadi sepakatlah itu ya, sepakat. Sangat baik sekali. Iya. Kalau ya mungkin Palembok kalau tadi kan yang paling berkesan itu di tahun 2017 ya, tahun 2017. Nah sebenarnya kalau yang selama Palembok mengikuti inovasi itu kan ada prinsip dalam diri Palembok yang dipegang ya. Nah, boleh nggak disampaikan Palembok kira-kira prinsip yang Palembok pegang itu apa dan bagaimana kira-kira dalam menerapkan prinsip itu ke lingkungan kerja Palembok sendiri? Yang utama pondasi di atas segalanya itu adalah integritas. Integritas ya. Itu integritas. Integritas itu bukan sekedar tidak menerima suap, bukan itu. Integritas code-nya ya, asal kata dan lainnya itu adalah suatu kesatuan yang utuh dari karakter manusia yang memancarkan kejujuran dan kewibawaan. Jadi kalau inovator itu sebenarnya dia harus memiliki kemampuan meyakinkan orang lain, persuasi, sehingga orang lain menerima idenya, menerima bahwa itu ide itu adalah benar. Nah, untuk meyakinkan orang lain, kita sulit kalau orang tidak percaya. Nah, jadi nanti integritas itu membentuk karakter, sehingga orang-orang di lingkungan kita itu yakin setiap ide-ide yang kita keluarkan. Jadi istilahnya itu karakter before truth. Jadi contoh begini, setiap orang kalau Nelson Mandela yang ngomong pasti percaya, karena yang ngomong Nelson Mandela, terlepas dari yang itu benar apa tidak, karena yang ngomong Nelson Mandela. Atau jadi itu karakter before. Ya. Jadi memang sangat penting seorang inovator itu memiliki memiliki aura kejujuran, sehingga orang-orang lingkungannya itu meyakini dan percaya. Karena pertama kali tantangan seorang inovator adalah meyakinkan lingkungannya, meyakinkan orang-orang di sekitarnya bahwa misalnya kalau contoh dulu kan contoh kayak Christopher Columbus meyakinkan orang-orang bahwa bumi itu bulat. Nah, itu kan susah zaman dulu. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi karena inovasi itu kan tentang sesuatu yang jauh melampaui alam pikir orang-orang di zaman kita. Itu kan inovasi. Jadi itu kan masa depan, itu yang tantangannya. Jadi integritas itu harus ada dalam diri setiap inovator. Jadi itu memang menjadi pancaran dari faktor yang paling mendasar itu adalah integritas. Gitu. Dan yang lain, saya kira ya detail-detailnya itu seperti teamwork, yaitu standar lah, teamwork, kemudian mengelola konflik, membuat rencana kerja, analisis dan lain-lain. Yaitu mungkin di teorinya banyak sekali bisa, tapi yang utama itu integritas. Itu nggak bisa ditawar.
Kalau kita tidak punya integritas, sulit kita menjadi seorang inovator. Karena pada akhirnya nanti inovator itu akan harus mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin. Nah, tidak ada seorang pun bisa menjadi pemimpin kesetiaan pengikutnya. Dan tak ada seorang pun yang bisa setia kepada pemimpinnya kalau dia tidak percaya pada pemimpinnya. Itu aja sih, hubungan sebab akibatnya, hukum Newtonnya ya, aksi reaksinya. Sederhana seperti itu, Mas Adi. Ya. Jadi setuju sekali ya Pak Lambo ya. Jadi memang berarti yang disampaikan Pak Lambo itu image integritas itu harus melekat pada kita ya, supaya apa yang kita sampaikan, ya, apa yang kita coba persuasikan itu diterima sama lingkungan kita berarti ya. Berarti betul ya, memang betul. Integritas itu nomor satu ya, memang basic yang harus kita Itu pegang utuh. Fondasinya. Ya, dasar ya dari segala-galanya. Ya. Nah. Baik Pak Lambo, sangat itu aja. inspiratif sekali ya. Ada yang sangat lain. Inspiratif sekali. Terima kasih untuk 2 poin itu sudah sangat inspiratif bagi saya pribadi. Nanti bisa untuk kami rangkum ya. Kami rangkum. Terima kasih Pak Lambo sudah sharing dengan saya ya, dan nanti ini akan saya coba videokan kolektif. Nanti akan saya kirim ke Pak Lambo hasilnya. Mudah-mudahan dari para audiens nanti yang akan menyaksikan quote-quote dari Pak Lambo ini bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih Pak Lambo. Mungkin saya mohon action fotonya Pak Lambo. Ya, terima kasih. Mohon action fotonya dulu nih. Oke. Iya, iya. Oke, saya capture. Baik. Sebentar saya simpan dulu ya. Oke. Saya simpan dulu. Oke Pak Lambo. Mungkin dari saya cukup ya. Cuma 2 ini saja mungkin nanti. Terima kasih banyak sudah ada sharing dari Pak Lambo nih, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa cepat saya kirimkan kembali ya, link-link di YouTube-nya. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih Pak Lambo, sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Ya, terima kasih. Saya tutup ya Pak Lambo ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Izin. Oke. Sip.